Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jordi Arya Putra dengan NIM 21053075 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, tujuan saya di sini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Pembangunan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Yul Henry SPD MSI, di mana saya akan membahas materi tentang sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan dalam pembangunan ekonomi. Pembahasan pertama yaitu pentingnya pendidikan dan kesehatan. Banyak dari kita yang sudah diajarkan pentingnya kesehatan sejak menginjak pendidikan sekolah dasar hingga bangku sekolah menengah atas. Sehingga ketika kita dewasa, kita bisa mengetahui mana yang berguna bagi kesehatan dan mana yang bisa menurunkan kesehatan. Jika kita maknai lebih lanjut, sebenarnya ada beberapa tujuan mengapa pendidikan kesehatan itu perlu diberikan, antara lain yang pertama, untuk tercapainya perubahan perilaku individu, keluarga, dan masyarakat dalam membina dan memelihara perilaku sehat dan lingkungan sehat, serta peran aktif dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Yang kedua, terbentuknya perilaku sehat pada individu, keluarga, dan masyarakat yang sesuai dengan konsep hidup sehat dan fisik, baik fisik, mental, dan sosial. Berikut ini juga ada beberapa sumber dari kalangan ahli dan institusi mengenai tujuan pendidikan kesehatan, antara lain yang pertama, menurut WHO, tujuan penyuluhan kesehatan adalah untuk mengubah perilaku perseorangan dan atau masyarakat dalam bidang kesehatan. Yang kedua, tujuan utama pendidikan kesehatan adalah agar orang mampu menerapkan masalah dan kebutuhan mereka sendiri, mampu memahami apa yang dapat mereka lakukan terhadap masalahnya dengan sumber daya yang ada pada mereka, ditambah dengan dukungan dari luar, dan mampu memutuskan kegiatan yang tepat guna untuk meningkatkan taraf hidup sehat dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 dan WHO, tujuan pendidikan kesehatan adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan baik secara fisik, mental, dan sosialnya, sehingga produktif secara ekonomi maupun sosial. Pendidikan kesehatan di semua program kesehatan, baik pembatasan penyakit menular, sanitasi lingkungan, gizi masyarakat, pelayanan kesehatan, maupun program kesehatan lainnya, menurut Mubarak 2009. Jadi tidak lain adalah tujuan pendidikan kesehatan itu sebenarnya supaya manusia memperoleh pengetahuan dan pemahaman pentingnya kesehatan, supaya tercapai perilaku kesehatan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan fisik, mental, dan sosial, dan yang lebih penting adalah menjadi manusia yang produktif secara ekonomi maupun sosial. Yang kedua, investasi pendidikan dan kesehatan. Kesehatan dan pendidikan berkaitan erat dalam pembangunan ekonomi. Di satu sisi, modal kesehatan yang semakin besar dapat meningkatkan pengembangan atas investasi dalam bidang pendidikan. Sebagian karena kesehatan merupakan faktor penting dalam kehadiran di sekolah dan dalam proses pembelajaran formal seorang anak. Modal kesehatan yang lebih besar dapat meningkatkan laba dan investasi dalam pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa kesehatan dan pendidikan memiliki kaitan yang sangat erat terhadap pembangunan ekonomi, harapan hidup yang lebih panjang, dan meningkatkan pengembalian atas investasi dalam pendidikan. Sementara kesehatan yang lebih baik akan menyebabkan rendahnya tingkat depresiasi modal pendidikan. Modal pendidikan yang lebih baik dapat meningkatkan pengembangan atas investasi dalam kesehatan, karena banyak program kesehatan yang bergantung pada keterampilan dasar yang dipelajari di sekolah. Tingkat kesehatan pribadi, melek huruf, dan angka lamanya menempuh pendidikan juga dibutuhkan untuk membentuk dan melatih petugas pelayan kesehatan. Yang ketiga yaitu sistem pendidikan dan pengembangan. Pada dasarnya, pendidikan memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, dan kontribusi pendidikan dengan permasalahan dan pembangunan ekonomi dapat kita lihat peranannya.
Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia, itu akan berdampak pada tingginya pendapatan nasional dan semakin tingginya pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Seiring berjalannya waktu, seharusnya kita menyadari bahwa fungsi dasar pendidikan yaitu sebagai investasi, di mana secara jangka panjang peran pendidikan dapat dilihat dan dirasakan efeknya. Konsep pendidikan sebagai investasi sudah diakui oleh beberapa negara. Fungsi pendidikan ini menjadi salah satu kunci utama dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sektor lain. Penduduk di Indonesia yang seharusnya mampu tumbuh dan berkembang pada kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Namun pada realita yang terjadi, kualitas sumber daya manusia kita belum bisa bersaing secara global. Kurangnya perhatian pemerintah pada pendidikan merupakan salah satu kelemahan dalam proses pengembangan sumber daya manusia yang ada. Berbeda dengan negara maju yang memberikan perhatian khusus pada sektor pendidikan. Peran pendidikan dalam pembangunan ekonomi telah memberikan kontribusi yang secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi. Adanya bukti nyata di berbagai kajian akademis, pendidikan memiliki sebuah peran yang penting sebagai kebutuhan dasar untuk membangun tenaga kerja terdidik dan terlatih yang dibutuhkan dalam proses pertumbuhan ekonomi suatu negara dan mempersiapkan seseorang menjadi tenaga kerja potensial. Hal ini nantinya akan mempengaruhi tingkat produktivitas tenaga kerja yang berdampak pada peningkatan pendapatan nasional. Selain tenaga kerja, pendidikan menginvestasi produk untuk mencetak calon-calon entrepreneur hebat, menciptakan peralatan teknologi baru dan menyiapkan orang-orang yang memiliki kompetensi dalam penggunaan teknologi baru tersebut. Permasalahan pendidikan di Indonesia, masih banyak orang yang berasumsi bahwa sumber daya manusia yang berkualitas hanya sebatas pada sebuah retorika saja, tidak disertai dengan adanya visi, komitmen, dan keahlian. Ketidakjelasan misi dan tujuan utama dari pendidikan, manajemen sistem pendidikan masih lemah, dan kurangnya dana yang dialokasikan pada sektor pendidikan. Tujuan pendidikan lebih diorientasikan pada pencari pekerjaan dibandingkan dengan pekerja mandiri seperti pengusaha yang mampu membuat lapangan pekerjaan. Rencana dan rancangan yang bisa kita maksimalkan pada bidang pendidikan untuk pembangunan ekonomi dengan cara membuat program bantuan manajemen dan teknik di perkuliahan yang akan memberikan potensi bisnis dan kewirausahaan. Sebagian besar keputusan dan diskusi yang dilakukan masyarakat mengenai pendidikan dan pembangunan ekonomi pada umumnya, serta tentang pendidikan dan kesempatan kerja pada khususnya berputar di sektor dua proses ekonomi yang fundamental, yakni interaksi antara permintaan yang bermotivasi ekonomis dan penawaran yang bermotivasi politik sebagai tanggapan dalam menentukan berapa banyak sekolah yang akan didirikan, siapa saja yang akan mendapatkannya, dan instruksi macam apa yang akan mereka terima. Yang kedua, pentingnya selisih antara manfaat dan biaya baik yang berskala individual maupun sosial dan masing-masing tingkat pendidikan, serta segenap implikasi yang ditimbulkan oleh selisih-selisih tersebut terhadap strategi investasi di bidang pendidikan. Pengukuran dan distribusi. Ukuran ini mempunyai keuntungan, yaitu banyak digunakan di sebagian besar negara, paling tidak dalam perkiraan. Namun demikian, ukuran ini dapat sangat menyesatkan. Perpanjangan hidup ini dapat berupa perpanjangan tahun-tahun penuh vitalitas di suatu negara, tetapi bisa juga berupa perpanjangan tahun-tahun penuh penderita atau kesehatan yang buruk di negara lain. Akan tetapi tingkat kesehatan rata-rata dapat menguburkan ketimpangan yang besar yang berada di baliknya. Peran pemerintah yang efektif seharusnya mencakup 3 alasan sebagai berikut. Yang pertama, kesehatan merupakan hal sentral dalam mengentaskan kemiskinan karena masyarakat sering kali kurang mendapatkan informasi mengenai kesehatan akibat kemiskinan. Yang kedua, rumah tangga mengeluarkan dana yang terlalu sedikit untuk kesehatan karena mungkin mereka bisa saja mengabaikan eksternalitas. Yang ketiga, pasar akan berinvestasi terlalu sedikit pada infrastruktur kesehatan dan penelitian serta pengembangan dan transfer teknologi ke negara-negara berkembang. Selain itu juga ada strategi lain seperti mengaitkan sistem kredit kecil yang sangat sukses, misalnya dengan bank pedesaan dan program LSM.
intervensi adanya kuliah mengenai kesehatan dan aktivis yang diberikan oleh Dinas Kesehatan terkait. Strategi yang terpadu sangat efektif untuk meningkatkan kesehatan dan keterampilan bisnis. Selain meningkatkan pendapatan, di masa depan ada harapan besar untuk melihat dunia ketiga yang sehat, terdidik, dan produktif. Praktis yang lazim dilakukan untuk mengukur tingkat kesehatan adalah dengan menggunakan ukuran tingkat kelangsungan hidup anak di bawah usia 5 tahun dan harapan hidup. Ukuran harapan hidup memiliki kelebihan karena datanya Sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.